Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Yuliani Putri dalam program Beja Antara. Kantor Kesandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate Maluku Utara berhasil mengevakuasi 15 nelayan kapal ikan Inka Mina 980 yang nyaris tenggelam di perairan Ternate pada Senin pagi. Belasan nelayan tersebut dalam keadaan selamat, sementara kapal ikan Inka Mina sudah ditarik di galangan kapal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Petugas Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Ternate Provinsi Maluku Utara berhasil mengevakuasi sebanyak 15 nelayan kapal Inka Mina 980 yang nyaris tenggelam di perairan Ternate pada Senin pagi 30 Mei pukul 10.50 waktu Indonesia Timur. Nahkoda kapal patroli KMP 358 milik KSOP Ternate, Yuliawan Ermando mengatakan, pihaknya pada Senin 30 Mei sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur menerima laporan dari pemilik kapal ikan Inka Mina 980 di Ternate bahwa kapal tersebut mengalami musibah akibat terjangan gelombang tinggi dan angin kencang sehingga bagian depan kapal mengalami keretakan di perairan Ternate. Ia menjelaskan setelah mendapat laporan itu, kapal patroli KMP 358 langsung bergerak ke lokasi dan berhasil menemukan kapal Inka Mina 980 serta mengevakuasi 15 nelayan yang ada ke atas kapal patroli KMP 358 dalam keadaan selamat. Sedangkan kapal Inka Mina yang nyaris tenggelam ditarik ke galangan kapal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan dengan bantuan satu kapal nelayan. Saya dapat informasi bahwa kapalnya tenggelam, saya langsung ke TKP lokasi yang ditunjukkan di Pantai Rua. Sampai di sana, alhamdulillah dibantu sama satu kapal ikan juga yang dari Bupati kita evakuasi kapalnya. Jadi kapalnya tidak sempat tenggelam, kita sudah tarik bawa ke galangan Kayu Merah dan krunya dalam keadaan selamat dan sehat, 15 orang. KSOP Ternate mengimbau kepada nelayan di Malut untuk waspada saat melaut. Karena sesuai informasi dari BMKG Ternate saat ini, perairan Malut mengalami cuaca buruk. Diharapkan pula setiap kapal nelayan memiliki alat komunikasi sehingga jika mengalami musibah, dapat segera menginformasikannya kepada KSOP atau instansi terkait lainnya. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Permukiman di 3 distrik di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yaitu Raisiei, Wondiboy, dan Wasior, dilaporkan terendam banjir sejak Minggu 29 Mei malam hingga Senin dini hari. Warga distrik Raisiei dan distrik Wondiboy telah dievakuasi ke tempat yang aman. Sebanyak 86 rumah warga di 2 distrik di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yakni distrik Raisiei dan Wondiboy, terendam banjir sejak 29 Mei malam hingga 30 Mei dini hari. Puluhan rumah warga di distrik Wasior dilaporkan juga mengalami hal yang sama. Namun belum ada data yang pasti terkait hal tersebut. Tim SAR gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD setempat telah mengevakuasi warga ke tempat yang aman dan jauh dari lokasi banjir. Selain membangunkan tenda darurat sementara guna menangani pengungsi. Banjir seperti dijelaskan Kepala BPBD Teluk Wondama, Aser Waroy, terjadi akibat meluapnya Sungai Ati dan sungai di Kampung Kaipi, menyusul hujan deras yang mengguyur Teluk Wonda. Banjir menghanyutkan ranting pohon dan lumpur ke permukiman warga hingga jalan utama.
ke Kaliati. Yang kejadian terparah itu ada di Kaliati. Kaliati ya Pak? Kaliati dan Kaidi. Siapa? Kaidi ini kan pecahan membentuk saluran air sungai yang baru. Siapa? Sehingga membuat sampai membentuk itu dan air keluar ke situ. Dalam insiden tersebut tidak tercatat jatuhnya korban jiwa, sementara warga yang terdampak banjir sementara waktu sudah mengungsi ke kantor Bupati Wondaba. Personel TNI dan Polri yang dibantu masyarakat pun hingga kini masih membersihkan lumpur dan ranting pohon di sepanjang jalan utama. Dari Teluk Wondaba, Papua Barat, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polda Gorontalo menerapkan restoratif justice untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum di tengah masyarakat di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Penerapan restoratif justice tersebut dilakukan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasih pakai pandi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Gorontalo menerapkan penyelesaian masalah hukum melalui pendekatan restoratif justice pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Restoratif justice diterapkan berdasarkan hasil mediasi di Polda Gorontalo, di mana pelapor tidak lagi merasa keberatan dan terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo, Kombes Polisi Saud Panggabean Sinaga, pada Senin 30 Mei mengatakan sejumlah perkara hukum telah diselesaikan melalui restoratif justice. Namun, pendekatan ini tidak dapat dilakukan pada semua perkara hukum. Untuk di Krimsus saat ini kita baru bisa melaksanakan restoratif justice, masih berkisar di kasus-kasus fidusia ya. Kemudian beberapa di yang menyangkut undang-undang ITE itu ada beberapa yang sudah kita restoratif justice dengan kita pertimbangkan sudah memenuhi syarat-syarat formal maupun material. Saya sangat berterima kasih atas mediasi yang dilaksanakan oleh pihak Polda Gorontalo sudah mempertemukan saya dengan si Pak Ian. Kemarin saya sempat kita bermasalah, tapi kita dari masing-masing kita sudah tidak ada keberatan lagi. Jadi dari pihak Gorontalo sudah mempertemukan kita. Restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi yang mengangkat pola hubungan baik dalam masyarakat. Polda Gorontalo akan terus melakukan sosialisasi penerapan restoratif justice agar masyarakat memahami perkara yang masuk dalam program ini. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI yang digelar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 30 Mei mengusulkan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus tahun 2022 sebesar 1,5 triliun. Penambahan biaya ini lantaran pemerintah Arab Saudi yang menaikkan biaya masyair atau angkutan bus yang melayani perjalanan jamaah haji. Persoalannya begini, angka ini pertama sangat besar. Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI yang digelar pada Senin 30 Mei di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengajukan usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus 2022 sebesar 1,5 triliun rupiah. Penambahan anggaran yang diajukan Menak lantaran pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya paket layanan masyair menjadi sekitar Rp5.600 per jamaah. Sementara anggaran yang telah disepakati DPR dan pemerintah pada April lalu sekitar Rp1.500 per jamaah. Dalam rapat bersama anggota Dewan, Menak menjelaskan bahwa ia telah coba bernegosiasi dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. Tidak ada perdebatan
Hanya disampaikan kepada kita bahwa dengan melakukan negosiasi massal ini kita hanya membuang-buang waktu. Karena mau nggak mau itu yang harus dibayarkan bukan hanya oleh jamaah dari Indonesia, tetapi seluruh dunia. Pengirim misi haji harus membayar segitu. Jadi take it or leave it lah, kira-kira gitu. Mau diambil ya monggo, enggak juga tidak apa-apa gitu. Penambahan anggaran operasional sebesar 1,5 triliun rupiah diusulkan dibebankan pada nilai manfaat keuangan haji. Hal ini disayangkan oleh para anggota DPR Komisi 8. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadili menyebut kenaikan harga tersebut cukup tajam, sehingga biaya haji yang sebelumnya diperkirakan sekitar 82 juta rupiah per jamaah menjadi menyentuh angka 100 juta rupiah. Ya, jadi subsidinya juga cukup besar, yang diambil dari nilai manfaat menjadi lebih dari 60 juta. Tentu ini harus kami bahas lebih mendetail, karena kami tidak ingin bahwa dana kelolaan haji itu terlalu besar nilai subsidinya, karena itu adalah dana yang dititipkan kepada BPKH untuk dikelola dan sebaiknya memang dipergunakan sepenuhnya untuk pemberian pelayanan terhadap calon jemaah haji. Hingga rapat berakhir belum ada kesepakatan yang diambil oleh DPR ataupun Kementerian Agama. Kedua pihak sepakat untuk melakukan konsinyering malam nanti, mengingat jamaah haji kloter pertama akan berangkat dalam beberapa hari ke depan. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan terdapat penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 218 orang, sehingga total secara kumulatif kasus nasional menjadi 6,54.633 orang. Adapun DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus harian tertinggi dengan total 81 kasus, disusul Jawa Barat dan Banten yang masing-masing sebanyak 34 kasus. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 218 orang per Senin 30 Mei 2022, sehingga secara kumulatif total kasus nasional menjadi 6.054.633 orang. Sementara itu pasien sembuh meningkat sebanyak 287 orang, total menjadi 5.895.176 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 12, sehingga total 156.586 jiwa telah meninggal dunia. Adapun provinsi dengan penyumbang kasus harian tertinggi masih ditempati oleh DKI Jakarta dengan 81 orang, disusul Jawa Barat dan Banten dengan masing-masing 34 kasus positif. Di sisi lain, cakupan vaksinasi tanah air juga terus mengalami peningkatan. Saat ini sebanyak 200,2 juta penduduk telah menerima vaksinasi dosis pertama atau bertambah 3.994 penerima. Kemudian dosis kedua menyentuh angka 167,3 juta orang atau bertambah sekitar 5.000 penerima. Selain itu, sebanyak 45,4 juta orang telah disuntikan vaksin dosis ketiga atau booster yang bertambah sekitar 16.000 orang dari hari sebelumnya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Yuliani Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.